Desakan mundur bagi para pejabat termasuk menteri bagi yang maju dalam kontestasi Pilpres terus mencuat. Salah satu Cawapres Ma'ruf Amin yang menyebut sebaiknya menteri yang maju di Pilpres untuk mundur dari jabatannya. Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar mendukung pernyataan Ma'ruf Amin. Dia berpendapat mundurnya dari jabatan menteri untuk menghindari konflik kepentingan. Kita termasuk para menteri, kalau bisa kalau bisa mundur, kalau enggak ya minimal cutinya harus diumumkan secara terbuka sehingga tidak ada konflik of interest. Ini penting. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo juga menilai mundurnya pejabat mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan meski ada aturan yang memperbolehkan menteri bisa ikut Pilpres tetap bekerja seperti biasa. Tidak mundur sih. Karena ketentuannya tidak mundur, maka pada tidak mundur. Kalau sebenarnya kemarin ketentuannya mundur karena ini etik, terus kemudian mengganggu kinerja, memang sangat baik kalau mundur gitu. Kalau mundur itu akan berkonsentrasi penuh ya, sehingga nanti kemungkinan akan terjadinya potensi-potensi penyalahgunaan kewenangan, kekuasaan, fasilitas lebih akan terjaga. Tidak hanya menteri, desakan mundur dari jabatan publik juga mengarah pada Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Gibran yang kini menjadi wali kota Solo itu mengaku menghargai atas masukan yang diberikan. Tanya apa, Mas? Terima kasih untuk masukannya. Terus ada tanggapan lain mungkin, Mas, tentang itu, Mas? Terima kasih untuk masukannya. Sementara baru-baru ini calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menjawab tentang isu pengunduran dirinya sebagai Menko Polhukam. Mahfud menegaskan dirinya akan mundur di saat yang tepat. Saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Jadi tidak ada pertentangan antara saya dengan Pak Ganjar. Yang kedua, saya juga ingin memberi contoh. Kalau saya ini menjadi calon wakil presiden, masih merangkap, apakah saya menggunakan kedudukan saya untuk memanfaatkan fasilitas negara atau tidak? Menanggapi Mahfud MD yang berencana mundur dari jabatan Menko Polhukam, Jokowi menyebut hal itu jadi hak pribadi Mahfud. Ya, itu hak dan saya sangat menghargai. Seperti diketahui, Pilpres 2024 diikuti bukan hanya oleh satu pejabat publik. Berdasarkan nomor urut, ada Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, yang adalah seorang wakil ketua DPR RI. Kemudian paslon nomor urut 2 dengan Capres Prabowo Subianto, yang menjabat Menteri Pertahanan, dan Cawapresnya Gibran Rakabuming Raka, yang adalah wali kota Solo. Sementara dari nomor urut 3, Mahfud MD, yang masih menjabat Menko Polhukam, ikut mendaftar sebagai Cawapres. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, dengan alasan etika dan juga rawan terjadi penyalahgunaan kekuasaan, para pejabat publik yang maju di kontestasi Pilpres ini didesak untuk mundur. Seperti diketahui, ada 4 pejabat yang maju di dalam kontestasi Pilpres. Ada nama Prabowo Subianto yang juga Menteri Pertahanan, Gibran Rakabuming Raka yang merupakan wali kota Solo, dan juga Muhaimin Iskandar, wakil ketua DPR, dan yang terakhir adalah Prof. Mahfud MD yang merupakan Menko Polhukam. Bakal mundurkah atau justru sayang untuk meninggalkan jabatannya? Kita ulas bersama di pagi hari ini. Sudah ada di studio juru bicara Timnas Anies Muhaimin, sudah ada Pak Syahganda Nainggolan. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Ganda. Selamat pagi, Assalamualaikum pemirsa, semua sehat selalu. Oke, dan juga ada juru bicara TKN Prabowo Gibran melalui sambungan daring, ada Bung Dhanil Anzar Simanjuntak. Assalamualaikum, selamat pagi Bung Anzar. Waalaikumsalam, Mbak Disti. Selamat pagi. Kabar baik ya? Alhamdulillah baik. Oke, dan juga di studio ada juru bicara TPN Ganjar Mahfud, ada Mas Ciko Hakim. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Ciko. Selamat pagi, Assalamualaikum semua. Oke, dan terakhir ada pengamat politik dari Lingkar Madani, ada Bung Ray Rangkuti. Assalamualaikum Bung Ray. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, oke, kita langsung saja. Ini kan maju mundur begitu ya, seperti yang dikatakan Prof. Mahfud beberapa waktu yang lalu. Kemudian Prof. Mahfud ini bersedia untuk mundur. Kalau kita tarik ke belakang, kemudian ada sejumlah nama pas di 3 paslon ini menduduki di negara atau di pemerintahan begitu. Nah, kalau untuk Timnas Amin sendiri kan ada
Muhaimin Iskandar, Caimin yang kemudian menjadi Wakil Ketua DPR, akan mengikuti jejak Prof Mahfud nggak nih? Walaupun memang belum terrealisasi kalau Prof Mahfud ini bakal mundur atau tidak. Ya, saya pikir dari statement terakhir Pak Muhaimin Iskandar, itu kelihatan bahwa Pak Muhaimin sama dengan Pak Mahfud bahwa kekuasaan bukan segala-galanya. Kan Pak Muhaimin mengatakan sangat mengapresiasi dan sangat mendukung Prof Mahfud ya. Jadi saya pikir kita menunggu Prof Mahfud merealisasikan janjinya untuk mundur kalau bisa sebelum tanggal 14 Februari supaya kita dari 01 juga bisa memikirkan untuk Pak Muhaimin mengambil sikap. Jadi nunggu Prof Mahfud dulu nih jadi mundur atau ya, karena begini, karena Prof Mahfud ini kan dia ini guru ya. Dia profesor, guru, dia mengajarkan etika kepada Jokowi dan kepada Prabowo tentunya untuk tidak menyalahgunakan fasilitas-fasilitas negara ya demi kepentingan pribadi. Kan tadi dia ngasih statement itu kita lihat di TV tadi bahwa yang terjadi selama ini ya seperti Prabowo tidak pernah tahu kita kapan dia cutinya. Ya sehingga kita tidak pernah tahu bagaimana dia bisa memisahkan menggunakan uang pajak negara, saya pembayar pajak ya. Kemudian dia menggunakan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan Kementerian Pertahanan. Kemarin dalam satu acara saya dengan Bung Dhanil, ya itu Bung Dhanil mengatakan Prabowo itu bisa satu hari 10 kali keliling di Indonesia ini ketemu 10 orang, 10 titik di mana dia Bung Dhanil menyampaikan Prabowo sangat sehat memang, tapi dalam hati saya 10 kali Prabowo dalam satu hari ketemu orang, ketemu kelompok-kelompok itu menggunakan fasilitas negara, kepentingan negara atau enggak. Nah, ini yang disetir oleh Pak Mahfud ya, dan hari ini kita lihat Wapres Ma'ruf Amin mengatakan dia netral. Ya, karena apa? Karena netralitas ini sangat penting sekarang, mumpung masih ada 15 hari lagi, supaya apa? Supaya kita memastikan pemilu ini adalah pemilu yang bermartabat. Nah inilah harapan saya tadi dimulai oleh Pak Mahfud, mudah-mudahan Pak Mahfud ini bisa pada saat-saat ini ya, tidak terlalu jauh dari statement dia 2 hari lalu untuk mengambil keputusan secepatnya tentu dengan restu Ibu Mega ya, untuk mundur saja menurut saya supaya yang lain bisa ngikutin gitu. Jadi kalau Caimin sendiri nungguin Prof Mahfud dulu mundur baru akan menentukan sikap begitu? Ya, iya karena dia profesornya kan. Oke. Bung Dhanil, bagaimana ini kalau Prabowo Gibran? Mbak Adisti, Pak Prabowo tentu menaati konstitusi, aturan yang ada. Artinya Pak Prabowo tidak akan mundur ketika konstitusi memang memberikan ruang dan tidak mengharuskan mundur. Itu pertama. Kemudian kedua, tentu Pak Prabowo adalah menteri, beliau adalah bawahan presiden, maka mundur atau tidak mundur, atau berhenti atau tidak berhenti, itu terkait dengan kekuasaan user, dalam hal ini adalah Pak Presiden. Nah, berangkat dari 2 hal itu. Pertama, Mbak Adisti, dari sisi user tadi, Pak Jokowi atau Presiden yang menjadi atasan Pak Prabowo. Pak Prabowo sejak awal ketika beliau ingin maju menjadi capres, itu menyatakan secara terbuka bahwa bahkan izin kepada presiden. Beliau hanya akan maju menjadi capres apabila diizinkan, direstui oleh presiden yang dalam hal ini adalah atasan beliau. Dan faktanya Pak Presiden mempersilahkan Pak Jokowi, Pak Prabowo maksud saya, untuk maju menjadi presiden. Kenapa Pak Prabowo menyatakan tidak akan maju apabila tidak mendapat restu dan izin dari presiden? Karena secara otomatis ketika keputusan politik beliau maju menjadi capres, itu pasti mempengaruhi kinerja dari kabinet Pak Presiden. Namun kemudian Pak Presiden mengizinkan dan yakin Pak Prabowo bisa memposisikan diri sebagaimana mestinya. Kemudian kedua, konstitusi memang mempersilahkan dan mengizinkan asal cuti capres ya untuk tetap di jabatannya. Dan Pak Prabowo tahu persis mana yang waktu untuk kampanye, mana untuk bertugas. Misalnya tadi terkait dengan
10 titik. Betul, Pak Prabowo melakukan banyak pertemuan, tapi dalam posisi beliau sebagai Menhan. Misalnya di luar negeri ketika melakukan diplomasi pertahanan, itu konteks penjelasan saya, bukan konteks kampanye setiap hari. Jadi supaya jangan di-framing oleh Bang Syahganda seperti itu. Jadi ketika ada ditebar isu-isu Pak Prabowo sakit, seolah-olah tidak kompeten terkait dengan kesehatan beliau. Pak Prabowo itu berkegiatan di luar negeri, bertugas sebagai Menhan, bisa banyak pertemuan dengan banyak pihak dalam satu hari. Dan bahkan di satu hari di negara A, kemudian pindah ke negara B dan segala dan lain-lain, itu tetap itu konteks pesan yang saya sampaikan. Termasuk di dalam negeri ketika bertugas sebagai Menhan, beliau bisa bertemu dan berkegiatan di 10 titik kegiatan, baik di tingkat prajurit, kemudian rapat-rapat, atau kemudian kunjungan-kunjungan ke banyak tempat-tempat prajurit atau di industri pertahanan dan sebagainya. Oke, Jadi berarti yang 10 titik itu adalah Pak Prabowo as a Menhan. Mbak Adisti, yang saya jelaskan tadi adalah bahwasannya dalam konteks tuduhan yang sedang dialamatkan seolah Pak Prabowo tidak sehat dan sebagainya, saya menjelaskan bahwasannya Pak Prabowo sangat fit. Bahkan sebagai Menhan, beliau bisa berkegiatan di 10 titik, di 10 kegiatan dalam satu hari, di dalam maupun luar negeri. Itu teksnya. Apalagi kalau kemudian dijelaskan kampanye. Kampanye kalau dalam jadwal kampanye misalnya, ketika beliau cuti, beliau bisa melakukan kegiatan yang jauh lebih banyak. Nah, teks dan konteks yang saya sampaikan tadi terkait dengan ada upaya lawan politik atau rival politik menebarkan isu seolah-olah Pak Prabowo ini tidak fit, Pak Prabowo ini tidak sehat, sehingga itu membuat Pak Prabowo tidak pantas menjadi presiden. Itu yang ingin ditebarkan banyak pihak. Tapi kemudian saya jelaskan, bahkan kemarin Bang Ganda juga jelaskan, Rocky Gerung menjelaskan Pak Prabowo juga sangat sehat, Pak Prabowo sangat fit, beliau bisa melakukan banyak aktivitas sehari-hari. Oke, Pak Ganda ada yang ingin... Enggak, saya cuma bertanya bagaimana Pak Prabowo ini ya dalam 10 titik pertemuan, yang tentu kalau Menteri Pertahanan datang ke Padang, datang kemana, itu kan nggak ada urusan 10 titik pertahanan. Pasti dia ketemu dengan masyarakat. Nah, bagaimana dia bisa men-switch antara dia pakai mobil dinas dengan mobil non-dinas. Ya, ongkos dinas, ajudan-ajudan apa segala, ya itu tidak dipakai ketika dia sebagai calon presiden. Kemudian pesawatnya yang dia pakai misalkan, apakah itu betul-betul sudah dilaporkan kepada KPU dan bisa diperiksa BPK nantinya dan lain-lain, bahwa dia memang itu bukan soal, ini isu saya bukan sehat nggak sehat. Bagaimana di 10 titik yang Bung Daniel sampaikan itu Pak Prabowo itu bisa memisahkan dia itu menggunakan pajak negara untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan negara. Itu aja sebenarnya. Jadi penggunaan fasilitas negara ketika berkunjung ke 10 titik. Karena isunya itu kenapa perlu cuti kan supaya itu kan Pak Mahfud udah bilang ya, apalagi di satu channel ya, misalkan saya sebut aja di Profesor Renal Kasali, wawancara dalam antara Mahfud MD dengan Prof Kasali, kan Pak Mahfud MD bilang, saya ini ingin memberi teladan kepada kalian ini ya, kalian itu kan pasti capres lainnya, salah satunya Prabowo, bahwa jangan menggunakan fasilitas negara, misalkan datang ke Jawa Tengah disambut ya oleh pemerintah daerah Jawa Tengah, padahal dia datang sebagai apa? Dia datang sebagai capres, bukan datang sebagai menteri. Oke, ini yang itu kemudian harus diklarifikasi mungkin, Bung Daniel, untuk di 10 titik ini Pak Prabowo dengan sebagai Menteri Pertahanan ataukah kemudian menjadi sebagai calon presiden? Mbak, itu terang ya, itu dan jelas. Ketika beliau melakukan kampanye, tentu beliau tidak menggunakan fasilitas negara. Jadi firm ya, tidak menggunakan fasilitas negara. Misalnya harus jelaskan, Pak Prabowo itu tidak pernah menggunakan kendaraan dinas negara bahkan. Kendaraan yang beliau pakai itu kendaraan pribadi. Sampai dengan detik ini, Anda harus lihat Pak Prabowo jarang menggunakan kendaraan dinas. Kalau kemudian ada plat Kemhan, itu ya kendaraan yang memang
pribadi beliau yang ketika beliau bertugas sebagai Menhan harus menggunakan plat Menhan. Dan termasuk ajudan termasuk para pengawal beliau itu sebagian besar adalah pengawal pribadi. Atau dalam konstitusi, dalam undang-undang kita yang melekat itu masih bisa dipakai. Nah, itu yang harus dipahami. Kemudian kedua, bagaimana beliau men-switch misalnya kegiatan-kegiatan beliau sebagai Menhan dan sebagai capres. Itu tadi syaratnya satu, tidak menggunakan fasilitas negara. Dan kalau menurut saya ini gagal, Mbak. Hadir di banyak kegiatan kampanye itu tidak pernah menggunakan fasilitas negara. Ketika beliau sebagai Menhan, tentu beliau menggunakan fasilitas negara. Ketika beliau sebagai Menhan, ketika beliau sebagai capres itu tidak satu pun beliau pernah dan mau menggunakan fasilitas negara. Bahkan kalau Anda perhatikan, kalau ada orang teriak Pak Prabowo presiden segala macam, beliau selalu larang. Ketika ada kunjungan beliau sebagai Menteri Pertahanan, Menteri Pertahanan, itu etikanya. Bahkan misalnya contoh ya, jangankan terkait ini, terkait dengan kehidupan beragama saja, ketika beliau hadir di masjid segala macam, beliau tidak mau ada yang teriak beliau sebagai capres. Berbeda dengan capres yang lain, bahkan berkampanye di masjid begitu. Jadi Pak Prabowo paham betul etika-etika begini. Terkait dengan fasilitas negara, terkait dengan kehidupan beragama. Oke, baik. Sedikit, 1 detik. Justru ya, waktu debat capres itu, debat capres itu, seluruh rakyat Indonesia melihat Pak Prabowo membawa ajudan. Itu nggak ada urusan melekat, itu fasilitas negara. Karena dia nggak cuti, harusnya cuti. Itu capres Anda itu juga menggunakan fasilitas negara. Enggak, itu beda. Oke, baik. Yang namanya polisi, semua capres itu disediakan. Jadi Anda mulai ngaco dalam poin. Bukan polisi itu yang kemudian pihak militer memberikan statement. Namanya ajudan itu melekat. Kalau dia cuti, coba tiru ya 2014, Prabowo presiden, wakil presidennya Hatta Rajasa itu mengundurkan diri. Oke, Bang Ganda, Bung Daniel, baik. Sebentar. Kita juga harus memberikan waktu untuk Mas Jiko. Kita juga harus memberikan waktu untuk Mas Jiko. Walaupun semuanya benar apa yang dikatakan. Durasinya kita terbatas. Mas Jiko, ini bagaimana kalau Prof Mahfud ini sendiri kan memang sudah terang-terangan mengatakan saya akan mundur, tinggal menunggu momentum yang jadi gini, kronologisnya kan kita harus lihat kronologisnya dulu. Pak Mahfud tadinya memang melakukan kampanye ini setelah menjabat sebagai Menko Polhukam. Artinya beliau berusaha betul 100% dengan daya upayanya untuk tidak menggunakan fasilitas negara. Dan beliau berhasil. Sampai hari ini beliau berhasil, dan itu bagian dari beliau mencontohkan kepada menteri-menteri yang lain. Bisa dipastikan tidak menggunakan fasilitas negara? Iya, beliau berupaya betul sambil memberikan contoh. Dan benar-benar cutinya dilaporkan dan lain-lain. Nah, ini tadi yang dikatakan oleh Daniel, saya ingin menimpali sedikit gitu soal masalah jabatan Kemenhan, Menteri Pertahanan dan posisinya sebagai calon presiden. Itu kan melekat dua-duanya, dan kita bicara soal aturan-aturan yang dilanggar kadang-kadang rancu ya. Cuma kan ada etika, ada moral, ada azas kepatutan dan lain-lain. Nah, kita lihat kadang-kadang dicari ruang-ruang untuk mengampanyekan dirinya sebagai ketika dia menjabat sebagai Menhan. Contohnya baru kemarin hadir bersama Pak Jokowi ketika Pak Jokowi mengatakan bahwa presiden itu punya hak dan lain-lain, hak politik. Maksudnya yang Pak Halim kemarin. Itu kan dalam acara penyerahan Hercules gitu. Seakan-akan kan itu sebagai keberhasilannya Menhan gitu. Walaupun ya kalau kita bisa katakan itu pesanan Hercules, Super Hercules itu pesanannya Pak Riam Rizal Triakudu ya. Waktu beliau menjabat Menhan, baru datangnya sekarang ya itu. Nah, ini kan masyarakat melihat jadi ada kampanye terselubung. Kita harus sadar lah, kita nggak usah pura-pura lah. Ya, ketika Erick Thohir mengundang Pak Prabowo di acara Natal bersama Kementerian BUMN. Dan cuma Pak Prabowo yang diundang. Menko Erlangga juga mengadakan acara internal kementeriannya, yang diundang cuma Pak Prabowo. Nah, itu hal-hal yang menurut saya itu penggunaan fasilitas negara, walaupun bisa dicari ruang-ruang bahwa itu tidak melanggar aturan. Padahal itu jelas
maksudnya apa kita semua tahu. Dan ini jangan terlalu dibohongi terus masyarakat. Nah ini yang ingin, jadi Pak Mahfud merasa kok saya udah kasih contoh, masih aja dilakukan hal-hal seperti itu. Sepertinya saya harus mundur. Dan saya juga untuk menjaga diri saya supaya tidak melakukan hal-hal seperti itu. Disengaja maupun tidak disengaja. Intinya itu. Kalau ditanya kapannya, yang paling tahu ada Pak Mahfud dan Pak Ganjar. Karena ini pembicaraan between them, di antara mereka berdua, dan kami di TPN maupun partai-partai politik pendukung menunggu saja. Jadi memang nggak di-spill itu, walaupun memang kesepakatan. Belum ada spill sama sekali ya. 14 Tanyakan Februari Pak Mahfud sore atau langsung. sebelum 14 Februari? Insya Allah sebelum. Itu Sebelum aja. 14 Februari. Wah, alhamdulillah. Ya kan gitu. Insya Allah. Oke, baik. Bung Rey, apa yang bisa dicermati dari ketiga tim sukses ini dari perdebatan yang tadi cukup sengit antara Pak Ganda dan juga Bung Dhanil? Apalagi soal maju atau mundur tapi belum terrealisasi. Seperti apa? Apakah memang ada yang untung, ada yang buntung di sini? Saya melihatnya ini bukan lagi urusan pilpres ya menurut saya, bukan lagi urusan pemilu. Menurut saya sih udah urusan lebih dari sekedar pilpres. Ada kekecewaan yang begitu tinggi menurut saya di lingkup kepada Pak Jokowi tentu, di lingkaran pembantu presiden atas berbagai tindakan yang terlihat selama ini dilakukan oleh presiden dalam menghadapi pilpres ini gitu ya. Nah kekecewaan itu terrealisasi dalam bentuk ketidaknyamanan sebetulnya ya. Bekerja lagi dengan Pak Jokowi gitu. Itu satu. Nah yang kedua tentu mereka juga punya pikiran ya. Kalau suasananya seperti sekarang dipertontonkan oleh Pak Jokowi, yang besar kemungkinan akan melahirkan sebuah pemilu yang paling buruk dalam sejarah Indonesia, saya kira mereka juga berpikir merasa tidak ingin menjadi bagian dari sejarah itu gitu loh. Nah oleh karena itu ya memang udah ada problem etik dari awal, bukannya membaik setelah itu misalnya dengan menjaga bagaimana presiden dan seterusnya itu gitu, tapi ada makin kesini makin teruk gitu. Kalau orang Medan bilang ini makin teruk kita ini kata dia kan, makin teruk itu ya itu tadi misalnya ada ibu negara yang pakai 2 jari itu, lalu seperti dibenarkan oleh Pak Jokowi gitu ya, dan seterusnya itu. Jadi orang-orang yang katakanlah seperti figur Pak Mahfud gitu ya, figurnya Sri Mulyani, figurnya Teten Mas Duki, ya, Pak Basuki macam itu kan orang-orang yang dibesarkan dan dilahirkan oleh reformasi gitu, dan mereka berjuang juga untuk reformasi itu. Dan saya kira tidak karena kekuasaan di eksekutif mereka mau membolehkan ada obok-obok terhadap semua demokrasi ini. Dan Anda melihat intervensinya sudah terlalu dalam? Sudah. Saya kira itu nggak lagi jadi perbincangan ini kan. Itu justru karena itulah yang melahirkan keresahan di lingkungan elit ini gitu. Kan keresahan yang begitu memuncak dengan dinasti politik ya, cawe-cawe presiden yang terlalu dalam ya, dan sebagainya gitu. Itu yang saya sebut, mungkin ketika putusan MK itu keluar, orang masih berharap Pak Jokowi akan menjaga diri gitu. Tapi kan makin ke sini kelihatan makin teruk itu gitu. Nah, menteri-menteri yang dibesarkan oleh reformasi ini dan ikut berjuang untuk menelorkan reformasi ini, nggak ingin dicatat sebagai bagian dari yang ikut serta membuat demokrasi ini buruk gitu loh. Jadi oleh karena itu ya jauh-jauh hari mungkin dari sekarang mereka akan mengatakan kami akan mundur gitu. Nah cuma bacaan saya mungkin sebelum pilpres mereka nggak akan mundur. Tapi besar kemungkinan setelah pilpres mungkin mereka bersama-sama akan mundur. Karena itu tadi ya mereka tidak siap bekerja sama dengan orang yang mengangkangi demokrasi gitu. Karena satu-satunya cara mereka mengikat diri dengan Pak Jokowi itu ya karena Pak Jokowi dianggap figur dari demokrasi itu. Awalnya gitu. Tapi kalau kenyataannya seperti sekarang, dinasti dipromosikan, dipelihara, presiden berlaku seperti tidak jujur itu seolah-olah netral, di belakang tidak ya kan. Masa presiden mengungkapkan bahwa presiden itu boleh kampanye tapi di belakang beliau ada seorang paslon. Mestinya ya waktu itu kan doorstop. Presiden tahu mana etika mestinya. Tapi kan itu kemudian lagi ditanyakan oleh wartawan. Makanya saya mau jawab itu. Itu doorstop. Presiden bisa jawab kok. Mohon maaf, soal ini saya nggak bisa jawab karena ada salah satu paslon di belakang saya. Keren itu. Saya akan jawab nanti di tempat yang lain. Bagaimana sikap saya? Apakah saya akan atau saya akan undang 3 paslonnya? Itu kan pilihan yang bisa disadari ya atau tidak, bukan doorstop. Itu sama seperti beliau mengomentari soal kampanye, soal debat yang ketiga itu. Ketika ditanya wartawan, ini doorstop. Tapi kan Anda bisa menjawab tidak kan? Anda bisa mengatakan saya nggak menjawabnya di sini, nanti saya jawab. Nanti saya komentari. Ketika dijawab soal debat keempat tentang bagaimana Gibran melakukan tanda kutip serangan kepada Pak Mahfud, beliau tiba-tiba mengatakan, saya nggak ingin menjawab. Kenapa ada 2
sikap yang berbeda di situ kan, gitu kira-kira tuh. Nah ini membuat kita apapun nanti dibuat argumennya oleh Pak Jokowi, tapi di mata kita semua mengatakan ini memperburuk situasi Pilpres yang 2024 ini. Oleh karena itu saya lihat apa yang terjadi sekarang ini lebih dari sekedar urusan pemilu, lebih dari sekedar urusan Pilpres. Ini urusan sikap politik yang ya nggak ada hubungannya dengan Pilpres. Kalau ini terus menerus, ya kemungkinan Pak Mahfud dan kawan-kawan ini akan bisa keluar dari anggota kabinet karena menurut saya mereka tidak mau dicatatkan sebagai bagian dari sejarah yang menenggelamkan reformasi dan demokrasi kita gitu. Oke, Anda sepemahaman dengan Bung Rey? Ya, itu lebih sebenarnya kalau menurut saya sih sangat berurusan dengan Pilpres. Ya memang situasinya beyond Pilpres menurut Bung Rey, tapi menurut saya gara-gara Pilpres inilah ya rusak semua. Pak Jokowi itu pengen memihak. Ya, pengen memihak kepada 02, pengen memihak kepada anaknya, tapi dia bingung. Pada bulan Oktober dia bilang netral ketika dia ngundang, ya ketiga calon. Pada bulan November 1 November dia mengatakan netral. Ya tiba-tiba kemarin dia mengatakan memihak. Nah ini yang membuat menurut saya itu seperti Pak Mahfud yang orangnya sangat sensitif. Ya karena dia ini dosen, dia dari hidupnya dari kecil dosen, itu kan orang yang, saya kan dosen ya. Jadi saya tahu dosen itu kebanyakan orangnya itu, dia itu sensitif terhadap etika. Orang boleh berkelit, ini nggak melanggar hukum, ya tapi dosen itu kalau kita masuk ke sebuah jurusan, misalkan di UI ya, jurusan ekonomi saya bilang, kamu masuk aja ke ruangan itu, langsung tanya di situ, nomor 1 itu etik, nomor 3 responsibility itu. Ya, nomor kapasitas nomor terakhir. Itu kenapa? Karena kita tahu etika itu di atas segala-galanya. Kalau Prabowo mau jadi negarawan, Jokowi mau jadi negarawan, etika itu jangan dibenturkan dengan hukum. Jangan. Kalau kamu mau mihak, ya kan kamu tuh diikutin nanti seluruh ASN karena bapaknya itu Jokowi, maksudnya pemimpinnya, polisi pemimpinnya Jokowi, tentara pemimpinnya Jokowi. Ini bahaya nih, Indonesia nggak stabil nanti. Nah kita juga akan dengarkan dari Bung Daniel nanti akan seperti apa. Ini bukan sekedar Pilpres tapi kemudian tadi juga bisa dikatakan bentuk udah gerakan politik. Gerakan politik. Nah kita akan tunggu bagaimana jawaban Bung Daniel, tapi selesai jeda tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kita masih membahas soal bagaimana kemudian soal mundurnya Prof. Mahfud ini yang kemudian kalau kata Mas Ciko tadi ya kita lihat saja menjelang Pilpres atau sesudah Pilpres begitu ya. Tadi Bung Rey kemudian mengatakan soal mundurnya isu mundurnya sejumlah menteri ini karena sudah tidak lagi nyaman begitu, bentuk kekecewaan. Nah kalau Bung Daniel sendiri merasa kalau misalkan Pak Prabowo begitu ya, seperti apa di kabinet? Pak Prabowo tentu sangat nyaman dan Pak Jokowi juga nyaman dengan beliau karena kinerja beliau adalah salah satu menteri misalnya kalau di hasil survei itu selalu terbaik. Di sisi lain juga Pak Jokowi menilai kinerja beliau terbaik. Jadi kalau Pak Prabowo buruk tentu sudah di-reshuffle oleh Pak Jokowi. Seperti beberapa menteri yang kemudian di-reshuffle, baik di kabinet pertama kemudian yang kedua pada saat ini. Jadi Pak Prabowo di satu sisi beliau punya prestasi yang sangat positif, baik di depan publik maupun di Presiden sebagai user. Itu pertama Mbak Adisti. Kemudian kedua terkait dengan tadi statement Bang Syahganda, kemudian Bang Ciko, kemudian tadi dengan Bang Ray. Pertama saya melihat apa yang ingin dilakukan Pak Mahfud itu tidak terkait dengan etiket atau tidak terkait dengan etika. Saya sepakat dengan Bung Ray, ini terkait dengan gerakan politik. Gerakan politik apa? Gerakan politik elektoral, begitu loh. Jadi ini adalah mundur elektoral. Tadi sejak awal saya sebutkan ya, kalau kemudian ini terkait dengan etika, even itu undang-undang tidak mengharuskan, maka Pak Mahfud sudah melakukan pengunduran diri sejak beliau menjadi cawapres. Itu pertama. Kemudian kedua, kalau Anda perhatikan kritik Pak Mahfud terhadap kinerja hukum, kinerja keamanan dan sebagainya yang itu di bawah kepemimpinan beliau itu justru menunjukkan inkompetensi. Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam inkompetensi, kemampuan beliau memimpin itu rendah sekali
Sehingga itu juga yang kemudian dia misuh-misuh dengan kerjanya sendiri. Dia kritik kerjanya sendiri. Itu inkompetensi. Memang orang yang inkompeten, baiknya itu mundur. Nah, atau diberhentikan. Nah, jadi ini yang saya sebutkan, ini tidak terkait dengan etika. Bahkan kalau dinilai etika, kalau Pak Mahfud sejak awal inkompeten, karena beliau sendiri yang mengkritik kerja-kerja beliau itu, harusnya sudah mundur sejak awal, bahkan sebelum Pilpres. Tapi kan tidak. Jadi maka saya mau menilai ini hanya sekedar gerakan elektoral. Kemudian kedua, ini juga menunjukkan inkompetensi terhadap Pak Mahfud. Jadi saran saya memang menteri-menteri yang inkompeten, tidak mampu, itu sebaiknya mundur. Terima kasih. Enggak lah, dunia juga mengetahui siapa Mahfud MD ya. Kita bicara soal rekam jejak seorang itu punya karakter itu melekat. Jadi kalau yang bicara itu seorang Prof Mahfud MD, udah pasti orang akan menilainya itu memang dari hati, karena itu dari etika. Itu yang disampaikan oleh Bang Syahganda juga tadi. Siapa Mahfud MD itu semua orang udah tahu. Jadi Daniel nggak usah bicara soal inkompetensi dan lain-lain. Pak Mahfud bahkan sebagai seorang Menko Polhukam telah banyak melakukan tindakan-tindakan pekerjaan-pekerjaan yang di luar wewenangnya untuk rakyat. Bukan untuk di luar wewenang untuk melakukan hal-hal yang buruk ya. Kita mengusut kasus Sambo, memerintahkan untuk membebaskan seseorang yang menjadi whistleblower, ditangkap, dan lain. Banyak hal-hal seperti kanjuruhan dan lain-lain. Jadi ini out of the question. Tapi satu hal, Bung Daniel ya, saya mengatakan tadi saya nggak tega mau ngomong nih. Bung Daniel di sini kan sebagai staf khusus Menhan ya, atau sebagai TKN. Ini pertanyaannya, apakah ada uang APBN yang melekat pada kegiatan-kegiatan Bung Daniel? Ketika Bung Daniel tampil di TV misalnya jam 3 sore misalnya, apakah itu tidak mengganggu pekerjaannya di Kemenhan? Itu kan pertanyaan saya. Itulah yang disebut etika. Nah ini jelas terpampang hari ini, pagi ini. Tadinya gue nggak tega mau ngomong gitu sama Daniel. Cuma sekarang karena Daniel membicarakan soal itu, ini salah satu contoh. Jadi keberadaan Daniel di sini, apakah kuota yang dipakai untuk Zoom ini dibayari oleh tunjangan komunikasi negara atau pribadi? Kita nggak pernah tahu itu Daniel. Tapi kita nggak perlu tahu juga sekarang. Pasti akan dibilang tidak, ya kan? Semuanya bilang pribadi. Tapi kan ini yang menjadi pertimbangan dari Prof Mahfud. Beliau tidak mau secara sengaja maupun tidak sengaja menggunakan fasilitas negara. Beliau sudah berusaha kuat untuk tidak menggunakan fasilitas negara, sudah memberikan contoh pada yang lain, tapi yang lain tidak mau mengikuti contoh-contoh beliau gitu. Itu aja. Saya mau nambah sedikit boleh ya. Nah, ini berkaitan dengan ini kan memang pertanyaannya apakah Bung Daniel ini datang sebagai juru bicara TPN atau sebagai TKN gitu. Sebagai apapun beliau, saya agak miris mendengar bagian dari pemerintah mengkritik secara terbuka kinerja orang yang juga bekerja untuk pemerintah di acara ini gitu. Saya nggak kebayang oleh saya bagaimana Bung Daniel mengatakan Pak Mahfud itu inkompeten. Padahal secara struktur dia berada di bawah secara ini loh ya, koordinatif dia berada di bawah Pak Mahfud loh. Jauh di bawah. Iya gitu menurut saya. Nah, apa artinya gitu? Di satu segi kita mempertanyakan soal etik yang disebutkan itu tadi, tapi segi yang lain inilah bentuk dari kelalaian presiden. Karena kenapa presiden membiarkan sesama di antara pembantunya, termasuk dalam ini Bung Daniel, saling mengumbar berbagai kecelakaan, termasuk Bung Daniel menilai sendiri kinerja Menko Polhukam. Nah, gitu. Tunggu dulu. Sebentar. Itu artinya karena presiden terlalu sibuk ngurusin Pilpres, bukan ngurusin para pembantunya ini gitu loh. Nah, itu yang terjadi sekarang gitu. Bung Daniel. Ya, ini yang saya maksud tadi, Bung Ciko, kemudian Bung Rai ini kalau kata orang Padang, iyo kan di awak, lalu kan diurang. Artinya apa? Itu yang dilakukan oleh Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam, sebagai Cawapres. Itu yang kemudian nggak Anda kritik sama sekali. Ya, orang tadi Bung Rai nyebutkan, Pak Mahfud itu mengkritik, kemudian menjelek-jelekkan kinerja pemerintah, padahal posisi beliau sebagai Menko Polhukam. Nah, berangkat dari situ, maka saya mau bilang beliau inkompeten karena itu bagian tugas beliau. Yang beliau kritik itu adalah tugas-tugas beliau sendiri, tugas-tugas koordinatif beliau. Itu pertama. Itu yang harus dijelaskan. Nah, itu yang tidak dikritik oleh Bung Rai, itu yang tidak disampaikan oleh Bung Ciko. Tapi kemudian tiba-tiba itu mengarah kepada saya. Kedua, yang harus dijelaskan, saya tahu posisi. Kenapa? Karena saya tahu persis tugas-tugas terkait dengan di mana posisi saya sebagai
TKN, di mana posisi saya sebagai juru bicara Menteri Pertahanan. Saya duduk di sini dari rumah, tidak dari kantor, kemudian menggunakan sarana pribadi saya semuanya. Ya, tapi Anda menggunakan waktu yang semestinya waktu kerja. Biar Bung Daniel. Saya hari Jumat ini tidak berkegiatan sebagai jubir Menteri Pertahanan. Kenapa? Bentar, Bung Ray. Rata-rata kami Jumat itu melakukan cuti karena kami menyampaikan cuti Jumat dan kegiatan yang lain, karena kegiatan kampanye. Kemudian kegiatan yang lain juga kami lakukan ya sebagai jubir Menhan saya dalam hal ini. Jadi udahlah yang begini-begini, kalau terkait dengan Bung Ray, Bang Ciko, kemudian nomor 1 itu jangan laku atau etiket, saya nyebut etiket, iyo kan di awak lalu kan diurang. Jadi kalau kemudian yang melakukan itu adalah orang yang berbeda sikap politiknya, kemudian itu salah. Tapi kemudian kalau dilakukan oleh kelompok kita itu benar. Itu yang saya maksud tadi, etiket yang buruk. Oke. Ini yang harus diajarin. Makanya ini masalahnya, makanya kubu Prabowo Gibran itu suka salah mengartikan etika. Etika sama etiket itu berbeda loh. Etika itu etiket itu gesture, bukan etika. Ya, jadi ethics dan etiket itu berbeda. Ini yang jadi masalah sejak awal. Ternyata tidak paham artinya etika dan etiket. Ini yang tadi kita bicara. Yang tadi kemudian juga belum dijawab oleh Mas Ciko soal Bung Daniel mengatakan ini gerakan politik elektoral sebenarnya kalau dari Prof Mahfud. Sama sekali enggak. Prof Mahfud secara pribadi kita juga bisa memahami siapa beliau. Beliau orang sangat menjunjung tinggi norma-norma moral dan etika. Prof Mahfud tidak pernah berpikir, Prof Mahfud itu bukan orang yang suka mengejar-ngejar jabatan. Dia bahkan tidak berada dalam suatu partai politik sudah begitu lama ya. Artinya apa? Beliau itu orang yang pasrah aja dengan jabatan. Ya, memang dicari karena rugi negara kalau nggak pakai Prof Mahfud MD. Nah, ini udah diketahui secara umum. Jadi Prof Mahfud itu tidak sama sekali tidak berpikir soal elektoral. Mungkin kami di TPN iya, tapi kami tidak dalam kasus ini, kami bukan orang-orang yang memberikan masukan pada beliau. Ini perbicaraan antara beliau dan Pak Ganjar. Jadi sama sekali itu tidak menjadi pertimbangan dia. Pertimbangannya itu saya katakan tadi, kronologis dari kenapa akhirnya beliau menyatakan dia akan mundur. Bahwa dari awal dia ingin melakukan kontestasi kampanye Pilpres ini dengan tidak menggunakan fasilitas negara, memberikan contoh pada yang lain, tapi pada perjalanannya ini tidak bisa diikuti oleh yang lain, dan kemudian beliau ingin lebih intens melakukan kampanye dan tidak mau terjebak dalam penggunaan fasilitas negara baik sengaja pun tidak. Itu aja. Oke, untuk 01 sendiri Pak Ganda, soal tadi Prof Mahfud ingin mundur begitu, ada kemudian yang juga beranggapan ini untuk meraih gerakan politik elektoral. Anda tidak merasa khawatir dari pasangan 01 sendiri, apalagi kemudian Presiden Joko Widodo mengatakan Presiden boleh memihak dan juga berkampanye? Ya, saya ingin Jokowi ya, walaupun dia atasannya Prof Mahfud, tapi keteladanan Prof Mahfud untuk mengatakan kita ini jangan menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, ya itu menurut saya harus diapresiasi. Ya, ini jangan sekali-sekali kita kemudian membenturkan seolah-olah Prof Mahfud ini sedang bersandiwara. Karena dia ini saya kenal lama ya, walaupun saya nggak kenal langsung, saya tahu misalkan dia pernah jadi ketua HMI di UI, ya aktivis juga di UGM pada saat bersamaan dia kuliah di dua kampus kan, karena ketua HMI-nya teman saya di UI waktu itu, Fauzi Kadir namanya ya. Jadi saya tuh mengenal orang-orang, jadi orang-orang ini ya, orang-orang yang memang menawarkan suatu sikap-sikap yang bagaimana mengelola negara secara bermoral ya, termasuk Anies Muhaimin di pihak itu kan dari Prof Mahfud. Nah kalau dari 01 sendiri, maksudnya gini, artinya ya makanya kita mengapresiasi, kan kita udah lihat bagaimana Pak Anies, Pak Muhaimin mengapresiasi ya sikap Pak Mahfud yang mau mundur. Ya, jadi memang ini apresiasi ini adalah bentuk penghormatan kepada Pak Mahfud. Bahwa itu kemudian orang bilang too late, nggak too late juga, nggak terlambat juga, karena Pak Mahfud itu justru sekarang saat yang tepat. Ya, dia setelah dia mengemukakan di debat Capres kemarin bahwa ini loh testimoni saya tentang Jokowi, buruknya pemerintahan Jokowi, banyak mafia dan lain-lain, dan saya sudah berusaha, kata Pak Mahfud. Ya, ketika Pak Gibran bilang cabut aja iupnya, loh itu kan kayak canda-candaan. Pak Mahfud bukannya cabut iup, ya, dia udah berusaha memberantas mafia, memberantas kebakaran hutan, memberantas ini, tapi nggak berhasil. Jadi wajar dong kalau dia bilang itu kan semua untuk urusan yang begitu besar yang
omongan Pak Mahfud dalam debat itu kan urusan presiden. Bukan seperti Daniel tadi bilang, wah Pak Mahfud yang salah sendiri dong, nggak kredibel sebagai menteri, di bawah tupoksi dia, hukum. Bukan, itu nggak ngerti struktur negara. Ya, struktur negara kita ini presiden ini very powerful. Pak Mahfud itu bisa nggak ada apa-apanya, karena misalkan presiden langsung ke Kapolri, presiden langsung ke Menhan, presiden langsung ke tentara dan lain, bisa Menko-nya itu cuma koordinator biasa. Nah, disinilah pentingnya kita menghormati, sekali lagi ya, saya itu kalau misalkan Pak Mahfud ini bisa mundur, harapan saya 12 menteri ikut mundur. Karena waktu Pak Mahfud di acara... Kalau Gus Imin ini bisa mundur juga. Karena apa? Karena Gus Imin ini sebenarnya karena gini ya, jadi dalam bidang yang kita bicara ini bidang eksekutif dulu, yang dia syarat dengan kekuasaan itu bisa diselewengkan. Kalau wakil ketua DPR ini pergi ke Kalimantan ke... Tapi kan juga ada kemudian fasilitas-fasilitas negara juga. Coba Mbak lihat itu dia berbulan lalu ya datang ke satu tempat itu malah sama bupatinya itu nggak boleh ngomong, diusir. Nggak bisa kalau ketua DPR itu tidak punya kekuasaan eksekutif. Kan kita tahu DPR itu kan cuma pengawas. Semua orang anggota DPR dulu tidak dipersoalkan ketika dia menjadi caleg lagi karena memang DPR itu cuma pengawas. Kalau ini ya misalkan Pak Prabowo, saya menyumbangkan ribuan sepeda motor ke koramil misalkan. Dia bisa nanti kemudian itu dalam politik gentong babi namanya ya, pork barrel politik. Ya itu bagaimana menggunakan aset-aset negara, program-program negara nanti diklaim bahwa ini keberhasilan saya, padahal bukan. Itu adalah urusan yang seharusnya memang ya seperti bansos itu urusannya kewajaran negara aja. Jadi kalau menurut Anda contohnya dulu di eksekutif, baru di Gus Imin begitu. Jadi gini, tadi kan Pak Ciko tadi bilang ada sinyal di bawah tanggal 14 ini sudah mundur. Nah, maka saya bilang alhamdulillah. Saya yakin Pak Mahfud kalau mundur lebih cepat mundur, lebih banyak elektoralnya naik. Yakin saya. Jadi ini lama-lama kalau saya melihat bertanding jadi lama-lama bisa bersanding lagi. Sama siapa? Bisa 01 dan 03. Ya, kalau putaran dua. Bisa mungkin, nggak ada masalah. Karena kita anti kepada penggunaan fasilitas negara, ya cawe-cawe presiden dan Prabowo ya untuk memenangkan secara tidak hormat. Oke. Terakhir, Bung Rey. Ya kan kalau disebut Pak Menko Polhukam incompatible ya, kemudian juga saya nggak tahu yang lain karena penilaiannya kepada beliau. Itu juga menunjukkan betapa Presiden juga nggak kompatibel dalam hal ini. Kan Presiden nggak bertindak apa-apa terhadap menterinya yang dianggap nggak kompatibel kan. Ya. Masa dibiarkan sampai 4 tahun menemani beliau padahal nggak kompatibel. Asumsinya kan dari awal Pak Mahfud tuh ya udah harus dipikirkan, di reshuffle, menterinya nggak kompatibel gitu. Tapi kenapa dipertahankan? Ya mungkin karena Pak Jokowi membuat pertimbangan yang lain yang berbeda dengan pertimbangannya Daniel gitu. Nah tapi kalau Ibu Presiden tetap membiarkan anggota kabinet yang nggak kompatibel tetap diduduknya, ya presidennya nggak kompatibel gitu loh. Anda melihat seharusnya seperti apa yang harus dilakukan Presiden? Ya kalau kita berangkat dari pernyataan Bung Daniel, ini Pak Mahfud yang nggak kompatibel, tapi Pak Jokowi tidak mereshuffle-nya gitu, kan jadi pertanyaan, ada apa ini? Gitu. Kan satu. Yang kedua, faktanya sekarang Pak Mahfud sudah calon wakil presiden. Itu kan sebetulnya pintu bagi Pak Jokowi untuk mereshuffle-nya sejak dari awal. Kan? Ada alasan bagi Pak Jokowi untuk mengatakan Anda ini ajalah di reshuffle karena Anda sudah jadi calon wakil presiden. Kan kira-kira gitu. Sehingga image-nya nggak buruk bagi dirinya sendiri maupun bagi Pak, karena dianggap bukan karena tidak kompatibel beliau di reshuffle, bukan itu kira-kira tuh, tapi karena beliau menjadi calon wakil presiden, jadi enak semua. Kenyataannya juga dipertahankan oleh presiden, tidak di reshuffle oleh presiden. Nah itu yang kedua. Tapi ini semua ya pertengkaran yang saya sebut tadi itu, ini itu macam menunjukkan kepada kita karena presidennya nggak sekarang mengontrol pemerintahan, dia ngontrol pilpres. Kenapa dia ngontrol pilpres? Ya karena anaknya maju di situ gitu loh. Sehingga lebih banyak kelihatan aktivitasnya yang berhubungan dengan kegiatan pilpres dibanding kegiatan dalam konteks mengelola pemerintahan secara menyeluruh. Gitu. Jadi ada menteri yang seperti itu, ada menteri yang seperti ini, ada menteri yang mengklaim bahwa seolah-olah bansos itu merupakan kebaikan presiden gitu ya, dan tidak dikoreksi juga oleh beliau. Ada istrinya yang tiba-tiba mengujungkan 2 jari.
bukannya dikoreksi malah dinyatakan itu cukup menyenangkan dan seterusnya itu artinya pusat pikiran presiden sekarang adalah bagaimana Pilpres ini memenangkan salah satu kontestan dalam ini adanya dibandingkan dengan memikirkan bagaimana Republik ini baik di masa yang akan datang. Oleh karena itulah saya mengatakan gerakan ini bukan hanya sekedar soal elektoral, tapi gerakan ini adalah gerakan politik untuk menyatakan kepada presiden bahwa sebagian dari anggota kabinet yang diisukan akan mundur itu mungkin sudah merasa tidak nyaman bekerja sama dengan presiden karena presiden terlihat lebih mementingkan urusan keluarganya dibandingkan urusan bangsa dan negara ini. Yang nyaman cuma Prabowo tuh kelihatannya. Oke, baik, kita sebenarnya waktu kita terbatas begitu ya, masih banyak juga yang kemudian perlu ditanya, tapi setidaknya begini, kita sebagai warga gitu, saya sebagai warga, saya berharap sekali ada pendidikan politik yang baik begitu, apalagi di Pilpres 2024 ini jangan sampai kemudian kita terus harus belajar dari 2019 ke 2024 supaya kita bisa melihat bagaimana kematangan dari pemimpin-pemimpin kita yang nantinya akan memimpin di 5 tahun ke depan. Terima kasih Bung Dhanil sudah bergabung bersama kami, Pak Ganda, Mas Ciko dan juga Bung Ray Rangkuti. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi. Ini sebagai jubir atau sebagai apa nih? Baik, terima kasih. Jubir, kan udah jelas tadi cuti katanya. Informasi, ya baik, terima kasih Bapak-bapak semua.